Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya yang mau belajar malam hari ini silahkan. Nah, sambil ada beberapa yang sedang persiapan sholat isya terlebih dahulu. Nah, ini, oke. Oke. Yuk, selamat malam semuanya. Malam. Bu Endang, nggak bosan Bu ketemu saya Bu pagi, siang, sore, malam Bu. Bu Endang barusan ketemu saya di kelas Instagram, ketemu lagi di sini. Saya aja belum ngapa-ngapain. Nggak bosen nih yang ketemu saya sehari 2 kali, 3 kali. Nah, selalu hadir nggak bosen. Iya sih, soalnya, gimana Bu Endang, malam hari ini sore tadi ilmunya daging, tips cepat ya Bu ya? Wah, alhamdulillah seneng banget. Ini dapat dagingnya banyak, seger-seger sekalian. Iya, alhamdulillah lah Bu, ya itulah, ada plus minusnya kalau ya masing-masing ada, dari segi website itu ada plusnya seperti ini, dari segi, sosial media ada plus minusnya seperti ini. Ya kita harus menyesuaikan aja, pangsa pasar kita juga jangan hanya ada di website, tapi juga, pangsa pasar di sosial media juga ada. Nah itulah yang kita bisa tarik, seperti itu. Ya, Oke, Pak Dharma Setiawan selalu hadir ndak bosan-bosan. Ya Pak, makasih Pak Dharma. Pak Lisyanto nggak ikut kelas ya tadi sore ya? Pak Lisyanto nggak ikut kelas tadi sore. Kemudian Pak Bagus. Bu Moni, selamat malam Ibu. Salah satu inisiator yang minta malam hari ini ada kelas, yaitu Bu Moni. Nah, seperti itu. Yuk, selamat malam semuanya yang barusan hadir. Jadi saya ucapkan selamat malam. Nah, kalau misalnya ada, pertanyaan sebelum sambil nunggu yang lain ya, sambil nunggu yang lain, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, langsung open mic aja, ini langsung direkam, Mas ya. Hadi mau tanya. Silakan, nggih. Halo Mas Hadi. Iya, silakan Bu, dengar Bu. Itu saya kan posting menu di pos. Ah. Eh, tapi kok gambarnya nggak keluar ya? Featured image-nya nggak dipasang. Ya. Nanti kita Oh, pelajari featured juga, image. Oh ya, di gitu ya. featured image, heeh. Ya itu aja. Nggih, siap, makasih, nanti Oke. diingatkan featured image. Jadi, malam hari ini kita akan belajar step by step, satu demi satu, pelan-pelan, mulai gimana caranya milih nama domain, kemudian, order domain, sampai nanti bikin postingan dan lain-lain. Jadi malam hari ini langsung saya rekod dari awal. Tolong pertanyaan, saya sebelum saya mulai makanya ke Anda tanya aja langsung. Bu Monisimo, info kelas IG tadi sore ada di mana Mas Hadi? Info kelas sore, info IG itu ada kelasnya sendiri Bu Moni. Jadi ada pendaftaran khusus untuk kelas IG FB gitu. Nggak linknya masuk ke grup belajar FB IG sendiri. Ada grupnya sendiri Bu Moni. Seperti itu. Pak Lisyanto, selamat malam Mas Hadi, selamat malam semuanya. Ya Pak Lisyanto, Pak Lutfi, Mas Hadi, 9 malam ini bisa di YouTube nggak? Diberesin dulu, Pak. Ada kemungkinan, saya lihat dulu Pak,
kalau misalnya, tutorialnya simpel saya upload, tapi kalau ada kebocoran password atau kebocoran apa-apa, nanti nggak saya upload, Pak. Jadi, doakan tidak ada bocor-bocor, tidak ada kebocoran password atau username biar biar bisa saya upload di YouTube seperti itu, Pak Lutfi Maulana. Pak Lisyanto, Mas Hadi dalam, Pak. Ada yang bisa saya banting? Silakan, mumpung belum jam 19.30. Kalau ada mau pertanyaan, silakan. Kalau nggak gitu, kalau misalnya pesertanya cuma sedikit, nggak apa-apa. Saya langsung lanjut ajarkan aja, gitu. Pak Lisyanto, saya kan ketinggalan banget Mas Hadi, saya juga belum punya, website Mas, mohon sarannya supaya bisa ngikutin teman-teman. Eee, bisa sih Pak, ya malam hari ini aja, nanti, kita kita pelajarin satu persatu Pak, mulai dari awal. Nggih, kalau misalnya supaya bisa ngikutin teman-teman ya Pak Lisyanto Pak Lisyanto bukannya kelas Heksa ya Pak ya? Pak Lisyanto itu kelas Heksa enggak? Sebentar, saya Baik, jadi kelas Heksa kan Pak? ikut. Nah, kalau kelas Heksa kan bisa mengajukan jadwal privat sama saya. Iya, cuman belum ini Mas Hadi. Nanti saya japri Mas Hadi nanti kalau Oh, soal itu. ya udah. Heeh, kelas kelas Heksa kan bisa ikut, privat sama saya, jadi enak, seperti Iya, itu. baik, Oke, terima kasih. Jadi, sama-sama. Nah, oke. Nah, yuk, kalau ada pertanyaan lagi di kolom chat silahkan disampaikan sambil saya share, eee, saya share ke beberapa teman-teman. Nah, yuk, saya efektifnya nanti jam 8 Mas Hadi. Ya, saya kan juga nggak harus apa tuh namanya, nggak harus, nunggu jam 8 kasihan. Nanti jam 8 di Anda, di teman yang lain jam 10 malahan, seperti itu. Mas, gimana caranya masuk kelas Raja Kreatif? Kelas yang mana, Bu? Bu Liola Ponise kelas yang mana? Kita eee, ada beberapa kelas, ada kelas Instagram, ada kelas SEO, kelas Hexa, kelas video, kelas WooCommerce, kelas digital marketing, ada banyak kalau Ibu mau ikut kelas semuanya silakan Ibu ngubungin Telegram, t. Saya ngubungin ke sini aja, t.me/Raja Kreatif Media. Nah, ngubungin ke Telegram itu aja, nanti kalau mau daftar kelas khususnya, nanti, baik itu kelas SEO, kelas FBIG, kelas Hexa, semuanya bisa ngikutin dari kelas itu. Nggih, silakan ditanya-tanya dulu aja. Bahkan, yang dagingnya banyak kalau kalau ikut. Oke, yuk. Yuk. Jadi malam hari ini saya mulainya dari mana? Langsung mulai dari pesen hosting domain atau mulai dari, eee, sejarahnya dulu, teori dulu? Mulai teori atau langsung aja pesen hosting domain? Ayo tolong dibalas, kita malam hari ini mau teori atau, teori dulu kayak kemarin Senin atau langsung pesen hosting domain langsung praktek? Yuk. Nah, sekalian jawab dulu, pertanyaannya Pak Bowo, 101 halal sehat. Mas Hadi, saya klik WP admin error 403. Error 403 itu karena linknya Bapak, berbeda.
sehingga harus redirect ke 403. Nah, kalau Pak Bowo di-share di grup, Hexa aja Pak, nanti biar dipelajari sama teman-teman. Seperti itu. Jadi Pak Bowo silakan share, screenshot-nya di grup Hexa nanti biar kita belajar bareng-bareng. Seperti itu. Teori dulu ya? Oke, kalau teori dulu. Nah, kalau teori dulu saya mau, buka PowerPoint yang yang dasar. Sebentar. Oke, silahkan. Nah, yuk. Sudah? Ada pertanyaan lain atau sudah cukup hanya ini aja yang gabung? Teorinya paling cuman ya 10-15 menit lah. Langsung setelah itu langsung praktek. Sudah? Nggak ada lagi yang bergabung kah? Kalau nggak ada, sambil nunggu beberapa, ini ada beberapa yang barusan bergabung. Mute all. Nah. Oke, saya share screen layar 2 saya. Jadi, sekali lagi, nah, saya menggunakan PowerPoint lama, jadi memang yang barusan bergabung, mungkin sebentar, yang barusan bergabung mungkin tidak dapat presentasi ini, tapi yang lama-lama mungkin sudah hafal banget, slide-slide yang satu ini. Tapi, ada beberapa tambahan juga, ya. Oke, yang pertama, di dalam kelas itu sebenarnya tujuan Anda belajar pembuatan website itu sebenarnya ada beberapa. Kalau saya harus ngomong itu karena Anda harus mengetahui perkembangan zaman, yaitu bagaimana, orang sekarang, zaman sekarang apalagi di 2021 nanti benar-benar digital marketing itu menjadi sebuah tools atau menjadi sebuah, alat untuk marketing. Karena ya kembali lagi, pandemi semakin lama bukan semakin selesai, tetapi semakin bertambah. Apalagi ada pandemi, corona varian terbaru dari Inggris yang sudah merabat di Inggris, kemudian Eropa, bahkan, 3 hari yang lalu saya sudah baca berita sudah sampai Singapura. Nah, kita kan tetangganya Singapura, maka ya doakan tidak masuk ke Indonesia, benar-benar, dijaga ketat, cuman kita harus antisipasi dari sekarang. Ke Kalau ini terus berlanjut, ya namanya digital marketing itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Ya sekali lagi, sekarang banyak orang lebih suka belanja online daripada belanja on the spot. Kemudian trust kepada toko offline sekarang karena orang banyak butuh dana, maka ruko-ruko itu harga sewanya mahal daripada, sewa ruko atau sewa yang lain, biayanya bisa diinvestasikan ke dalam sebuah website. Kemudian, ada istilah juga bahwasanya kalau dulu ketika kita bikin website itu sangat susah dibuat. Maka tujuan Anda belajar di sini adalah juga bisa membuat, website sendiri tanpa harus bergantung ke orang lain. Itulah yang membuat kami developer sekarang semakin khawatir dengan kalau kita buat website aja tapi tidak ada inovasi, maka satu-satunya jalan adalah digital marketing. Seperti itu. Maka tujuan pembelajarannya adalah Anda bisa berkenalan dengan website, mengetahui pondasi website itu apa aja, kemudian melakukan setting cPanel dan juga melakukan instalasi WordPress. Mungkin nanti, setelah beberapa langkah, nantinya akan ada, jeda sebentar untuk propagasi server. Jadi nanti di waktu jeda itu nanti bisa Anda lakukan untuk sesi tanya jawab. Saya lanjut, perkenalan sudah, sekali lagi kayak, kalau Anda lihat di grup, di situ ada Pak Bagus ya? Tadi di grup Pak siapa ya yang tanya? Sebentar,
Tadi di grup ada Pak Bagio yang masalah server dan lain-lain, silahkan menghubungi tim CS, terutama kalau Anda menggunakan, server dari KBD, silakan menghubungi tim CS kalau ada error. Kemudian otomatis kalau di saya, semuanya by tiket support, cuman karena tiket support-nya sedang offline, maka Anda bisa menghubungi via nomor WA atau via Telegram Raja Kreatif, seperti itu. Nah, sekarang kita, mulai ke beberapa teori dulu atau istilah-istilah yang perlu Anda kenali. Yang pertama, yaitu tadi, di pengenalan tadi saya sudah jelaskan apa aja, alasan apa aja kenapa Anda harus berkenalan dengan website. Yaitu karena ada persaingan bisnis sama perkembangan zaman, percaya atau tidak, website itu jauh lebih murah biaya operasionalnya dibandingkan Anda, membangun sebuah toko atau kantor, kemudian jangkauannya lebih luas dan otomatis kalau website itu bisa diakses kapan aja dan di mana saja. Orang bisa menghubungi Anda kapan saja atau di mana saja, itu membutuhkan namanya sebuah website. Nah, seperti yang saya sampaikan di hari Senin kemarin, di dalam website itu ada pondasinya nih. Pondasinya ada 3, yaitu pondasi hosting domain, kemudian pondasi domain, domain itu alamat untuk kita mengakses sebuah website, kemudian pondasi hosting, hosting itu adalah, tempat atau servernya kita menyimpan sebuah website. Kemudian yang ketiga adalah pondasi kita dalam membuat website yaitu CMS, yaitu Content Management System. Nah, kalau hosting atau domain ini apakah wajib, Mas Hadi? Tergantung, kalau Anda ada dana, maka sifatnya wajib, tapi kalau tidak ada dana, maka Anda bisa menggunakan yang versi gratis yaitu dari wordpress.com. Namun tetap kalau Anda menggunakan wordpress.com itu terbatas banget. Nah, sekarang maka disarankan menggunakan, mempunyai hosting atau domain. Jadi otomatis Anda harus beli atau harus beli hosting atau domain. Setelah ini akan saya sampaikan, tutorial cara pembeliannya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Yang ketiga, yaitulah yang kita pelajari yaitu CMS. Seperti yang Anda ketahui, di profil saya saya salah satu, orang yang getol di dalam CMS WordPress, terutama di Indonesia. Jadi kalau Anda sudah masuk ke grup WordPress Indonesia atau komunitas WordPress secara nasional ya, bukan daerah, walaupun di daerah saya juga ada yang kenal, tetapi secara nasional, secara grup umum, sebagian besar sudah mengenal saya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, eee, basic tadi ada 3, yaitu hosting, domain, dan juga CMS. Domain ini kenapa wajib? Karena disitulah tempat kita mengakses sebuah website. Jadi domain itu alamatnya, alamat websitenya itu apa. Contohnya domain itu apa? Contohnya domain itu seperti facebook.com, twitter.com, kbd.id, sinarhadiwijaya.id, rajakreatif.com itu adalah nama-nama domain. Nah, ketika Anda membuat domain, saya sarankan mengikuti 5 langkah ini. Jadi ini yang belum saya ajarkan di setiap hari Senin. Anda harus mengikuti 5 langkah ini. Kenapa harus mengikuti 5 langkah ini? Karena 5 langkah ini kalau Anda mengikuti, saya di semua kelas, yaitu mulai kelas SEO, kelas kelas FBIG, kelas WooCommerce, kelas video, apapun itu, 5 langkah dalam menentukan nama domain ini akan sangat berpengaruh, gitu loh. Baik itu nanti dalam, kita membuat sosial media ataupun membuat kartu nama dan lain-lain. Nah, 5 langkah, yang harus Anda lakukan sebelum membuat hosting domain, itu yang pertama singkat, padat, jelas, kemudian menggunakan bahasa yang tepat, kemudian memiliki keyword on domain, kata kunci di dalam domain, kemudian Anda harus melakukan riset sosial media terlebih dahulu, baru Anda memahami ekstensi domainnya yang mau dipakai apa. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah SPJ, yaitu singkat, padat, dan juga jelas. Nah, kalau singkat, saya selalu menyarankan singkat itu nama domain itu kalau bisa
Mbok yo, ya mbok yo itu orang Jawa ngomongnya gitu. Kalau bisa jumlah karakternya tidak lebih dari 11. Contoh Sinar Hadiwijaya, itu karena brand saya maka panjang karakternya, ada 12. Kemudian nama rajakreatif.com, itu juga tidak lebih dari 11 karakter. Kalaupun itu lebih dari 11 karakter tidak ada masalah, asalkan tidak lebih dari 3 kata yang digabung menjadi satu. Oleh karena itu, kalau saya ngomong jumlah karakter, kebanyakan tidak memiliki 11 dari 11 karakter itu ya, tidak memiliki lebih dari, 5 suku kata. Kalau Anda percaya atau tidak secara psikologi, nama domain-domain yang ingat di Anda itu selalu mempunyai 2 kata atau tidak lebih dari 5 suku kata. Contohnya Facebook itu terdiri dari 2, face sama book. Instagram 3 suku kata. Kemudian Bukalapak 4 suku kata. Tokopedia 5 suku kata. Hampir semua, nama website yang tidak lebih dari 5 suku kata itu lebih, mudah diingat, kemudian lebih mudah, untuk dijadikan sebuah branding. Oleh karena itu ketika memilih nama domain disarankan tidak lebih dari 11 karakter atau 5 suku kata. Setelah singkat, kemudian yang kedua adalah padat. Padat ini istilahnya tolong tidak dilebih-lebihkan dalam memberikan nama domain. Contoh, Mas, saya jualan toko serba ada. Nah, masa nama domain saya toko serba ada, apa ya, toko serba ada baju. Nah, kan kepanjangan. Lebih baik disingkat jadi to serba baju. Nah, itu orang lebih lebih mudah mengingat karena apa? Karena kepadatan dari, eee, di dalam sebuah di dalam Anda menentukan sebuah nama domain. Yang terakhir adalah jelas. Jelas ini adalah, jelas dibaca dan jelas diucapkan. Kalau misalnya Anda menggunakan bahasa asing, tolong penulisannya tolong, kata-kata yang dipergunakan tolong kata-kata yang umum, jangan kata-kata yang terlalu spesifik. Jadi pastikan ketika Anda membacanya itu tidak beribet, sehingga orang lain yang mendengarkan itu juga tidak salah tangkap. Oleh karena itu salah satu yang penting, ya ketika memilih nama domain itu adalah SPJ, yaitu singkat, padat, dan juga jelas. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah pergunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat ini adalah bahasa yang disesuaikan dengan, target pengunjung Anda. Anda membuat website itu kan otomatis untuk bisnis. Anda targetkan untuk siapa, seperti itu. Contoh, yang pertama adalah sesuaikan dengan bahasa target pasar. Kalau Anda pangsa pasarnya orang Indonesia, maka pergunakan nama domain yang berhubungan dengan bahasa Indonesia aja. Kalau target Anda memang luar negeri, maka, saya sarankan menggunakan target, eee, bahasa mayoritas yang ada di daerah tersebut. Contohnya, kalau target Anda adalah orang Malaysia, Anda bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Malay. Tetapi kalau target Anda orang Singapura, di sana ada orang orang Malaysia, India, Indonesia juga ada, maka pergunakan bahasa Inggris. Sekali lagi, tolong dipergunakan nama domain sesuai dengan bahasa targetnya. Atau ada beberapa kasus yang saya temui, "Mas, saya berjualan ini khusus untuk teman-teman, orang Batak, maka nama domain saya berbau atau bukan berbau, bernuansa Batak." Oh, boleh aja, karena memang Anda menggunakan bahasa istilah orang Batak seperti itu, maka Anda menargetkan orang-orang di suku Batak. Nah, itu tidak ada masalah. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu disinkronkan, yaitu masalah ejaan. Tolong penggunaan ejaannya benar-benar bukan apa yang diucap, tetapi apa yang tertulis. Nah, contohnya kalau kita ngomong bahasa Inggrisnya, pulau itu adalah island, tapi tulisannya island, seperti itu. Jadi
pergunakan ejaan itu disesuaikan dengan bahasa penulisannya. Jadi pastikan Anda menulisnya kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing, pastikan penulisannya juga sudah benar. Lanjut, ini yang menjadi sebuah kunci juga, yaitu ketika Anda, membuat nama domain, tolong disesuaikan dengan lini bisnis Anda seperti apa. Saya ambil contoh, di sini ada 4 contoh, yaitu kalau Anda berjualan bisnis produk, media, dan toko, tolong pergunakan nama perusahaan, atau kalau media atau toko, pergunakan nama toko atau media itu sebagai branding dari produk Anda. Banyak yang masih bingung, "Mas Hadi, aku jualan baju, tapi aku bingung namanya." Nah, Ibu itu kok bingung, sekarang nama tokonya Ibu fisik apa, ya itu jadikan sebuah nama brand-nya Ibu, seperti itu. Kalau di bisnis produk media toko, lebih banyak menjual apa yang sudah menjadi brand Anda. Jangan menjual nama nama mereknya, kecuali Anda pemilik merek tersebut. Contohnya gini, "Mas Hadi, saya jualan jualan mouse Logitech," misalnya, kalau gitu boleh nggak saya menggunakan mohon maaf, saya menggunakan logitech.id. Ya tentunya Anda bukan pemilik dari brand Logitech, jangan menggunakan nama Logitech, tapi pergunakan nama toko komputer Anda atau nama Anda sebagai brand, seperti itu. Jadi, pastikan dulu ketika Anda memilih nama domain, Anda itu sebagai apa, sebagai business owner ataupun sebagai pemilik tokonya. Jadi Anda bisa membedakan itu. Kemudian yang ketiga, kalau Anda di bidang edukasi dan kesehatan, pergunakan level atau tingkatan sistem. Apa itu Mas Hadi kok baru? Level atau tingkatan sistem ini contohnya, kalau kita puskesmas, maka nama nama website kita adalah puskesmasindustri.gresik.com, seperti itu. Kalau kita namanya rumah sakit, maka rumah sakit, semengresik.com. Jadi baik itu kesehatan, kalau kesehatan kan, levelnya ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit, kemudian ada apa lagi, itu kan sebuah level tingkatan. Maka pergunakan level tingkatan itu di dalam nama domain. Kemudian kalau misalnya sekolah, Mas Hadi, sekolah, Anda kalau sekolah TK, maka pergunakan tkanakbahagia.com atau .sch.id, kalau kalau pendidikan biasanya ada domain sch.id. Kalau universitas yaitu, Universitas Negeri Malang, unm.ac.id, itu boleh. Jadi kalau Anda berupa edukasi atau bimbel, jadi bimbelsejahtera.com, itu boleh, nggak ada masalah. Sekali lagi, kalau tingkatannya dalam bentuk edukasi atau kesehatan, saya sarankan pergunakan level dari, edukasi atau kesehatan Anda. Yang terakhir, kalau Anda adalah sebuah profesional di bidang jasanya, contohnya, jasa penerjemah, Anda bisa menggunakan nama domain jasapenerjemahjakarta.co.id, jasapenerjemahsurabaya.com. Nah, itu bisa. Tujuannya apa? Saya ngomong ada keyword on domain, tujuannya adalah untuk meningkatkan rating pencarian Anda di Google. Percaya atau tidak, pemberian nama domain walaupun beberapa ahli SEO bilangnya nggak ngefek, tetapi tetap ada pengaruhnya di sisi psikologi dari pengunjung. Oleh karena itu, ketika memilih nama domain sebaiknya Anda perhatikan terlebih dahulu. Lanjut, ini yang sebentar ya. Nah, ini yang teman-teman, pelatihan sosial media yang lakukan, yang tadi juga agak ditanyakan, yaitu ketika menggunakan nama domain, memilih nama domain, sebaiknya Anda, cek terlebih dahulu apakah nama domain tersebut sudah dipakai di sosial media atau belum. Jadi sebentar, mohon maaf. Jadi pertama, cek kalau Anda ada akun Gmail,
pastikan Anda mempunyai akun Gmail yang sama dengan nama domain tersebut. Kemudian yang kedua, kalau Anda mempunyai sosial media dan berencana ekspansi ke sosial media, maka pergunakan cek di Facebook dan Instagram apakah nama domain tersebut sudah dipakai orang atau belum. Dan yang terakhir, secara tidak langsung sosial media itu juga ada Twitter, maka pergunakan Twitter sebagai acuan untuk memilih nama domain. Contohnya bagaimana? Sebentar lagi akan kita jelaskan. Nah, jadi setelah Anda memilih, oh oke Mas Hadi, aku udah fix nama domainku misalnya amirasutestri.com, Amirasutresti. Nah, selanjutnya yang menjadi ganjalan atau bisa jadi Anda lompatan yaitu Mas Hadi saya bingung. Saya pakai .com, .net, .org atau .id, .id. Sebenarnya masing-masing dari keenam ini mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Contoh, .com itu kenapa kok kalau saya sebagai umum itu menyarankan .com karena .com itu yang universal, yang banyak diambil orang. Kemudian kalau .net, nah sedangkan kalau .net itu adalah untuk Anda yang bisnis di bidang networking. Kemudian .org itu adalah untuk organisasi. Nah, kalau top level domain trendingnya yang universal secara dunia itu com, net, dan org. Tetapi juga ada top level domain dari Indonesia, yaitu .id, .co.id, .or.id. Nah, Anda tinggal pilih nih, mau pakai .id, .co.id, atau .or.id, disesuaikan dengan level Anda. Contoh, .or.id itu dipakai untuk organisasi di Indonesia. Go.id itu dipakai untuk corporate di Indonesia. Nah, kalau Anda umum, orang umum, maka disarankan menggunakan .id aja atau my.id atau web.id. Terserah Anda mau menggunakan nama apa, tetapi yang paling umum dan paling sering dipergunakan itu adalah nama domain .com dan juga .id. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai langkah awal di antara 44 orang ini pastinya masih belum semoga belum ada yang menentukan nama domain dan dengan beberapa slide ini Anda bisa, oh rupanya kalau gitu nama domain saya tak ini aja Mas, tak ambil keputusan ini. Nah, jadi itu bisa menentukan Anda memilih nama domain 11 tahun. Nah, saya tanya Pak Henry, malam Mas Hadi, tolong tanya saya sudah masuk ke dashboard. Sebentar Pak. Apakah training ini boleh direkam? Boleh, Anda tinggal ajukan ke saya untuk direkam, nanti saya ajukan untuk saya rekam. Atau ini sudah direkam, ini sudah direkam, selama tidak ada kebocoran apapun, maka saya bisa share. Tuh. 11 tahun yang lalu sempat tak bikin domain kijuru.com. Selanjutnya tidak pernah disentuh. Bagaimana mendaur ulangnya Pak Mas? Ketika Bapak 11 tahun yang lalu itu sudah memakai domain kijuru.com, secara otomatis sekarang sudah habis Bapak. Jadi domain.com itu masa berlakunya 1 tahun. Nah, cara mendaur ulangnya ya tinggal Bapak cek aja nama domainnya masih tersedia atau tidak Pak Murtaji. Saya ambil contoh seperti ini, saya langsung praktekkan aja ya. Nah, jadi saya praktekkan di member.sinaradiwijaya.id. Nah, saya langsung cek ini. Misalnya kijuru.com. Nah, saya cek, saya bukan robot, mana pohon palem. Pohon palem, verifikasi. Saya search. Nah, kijuru.com unavailable, Pak. Artinya apa? Kijuru.com sudah ada yang pakai, Pak Murtaji. Sehingga Bapak perlu menggunakan nama lain. Saya cek siapa yang pakai, cara ngeceknya pakai WHOIS. Nah, WHOIS domain, kita masukkan nama domainnya, kita enter. Ayo kalau ada mau tanya masalah domain sebelum saya lanjut ke hosting, silakan ditanyakan. Nah, kijuru.com itu sudah ada yang beli sejak
2020 kemarin, Pak. Nah, kalau Bapak mau beli, maka semoga yang bersangkutan beli ini tanggal 29 bulan 4 2021. Kalau yang bersangkutan tidak memperpanjang, maka Bapak bisa beli lagi, Pak Murtaji. Tapi sekarang domain ini sudah dibeli sama orang. Seperti itu, Pak Murtaji. Oke. Nah, yuk, ada lagi yang mau ditanyakan sehubungan dengan nama domain? Bu Moni, silakan Bu Moni kalau ada tanya. Atau Pak Lutfi, atau Bu Liola, atau Pak Arya Prasetyo Habibi, silakan kalau mau tanya via chat aja. Jadi bisa anu. Mending nama baru aja ya Mas ya. Iya, enggak. Kalau saya sih mending nama baru Pak, karena ini udah dipakai sama orang. Seperti itu. Atau Pak atau Tukiem Balikpapan, silakan kalau mau tanya. Tapi kalau ngulang jangan ya, ngulang panjang tadi. Nanti lihat rekamannya aja. Insya Allah rekamannya saya taruh di YouTube. Seperti itu. Sudah? Mas Hadi janji share record hari ini ya. Share record yang mana? Oh yes, share record ini, rekaman ini kalau misalnya tidak ada kebocoran alus-alusan atau tidak ada kebocoran password, malamnya langsung saya share. Seperti itu. Oke? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi Anda sudah mempelajari atau memahami masalah domain. Domain itu tadi alamatnya. Bu Moni, saya ada website pesan sama orang masih aktif. Nah, saya ingin tahu dia beli domain di mana, caranya gimana? Caranya tadi Bu, Ibu ketik who is domain. Nah, contohnya who is domain. Di sini ada who.is, who.is. Ini Ibu klik. Nanti Ibu masukkan namanya domainnya apa, Bu? Saya bantu cekkan yang bersangkutan beli di mana biar saya bantu cek. Sebelum saya lanjut. mesariproperty.com. Nah, yang bersangkutan belinya di nemsilo.com, Bu. Ibu belinya tanggal 26 bulan 2 tahun 2020. Nah, yang bersangkutan pakai di hidden domainnya, tapi kalau Ibu tanya silakan ke nemsilo.com. Registernya dari dia. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Registernya ke siapa, nanti Ibu bisa tanya-tanya di situ. Nah, kalau saya ada ngelihat dari ininya sih, ini kelihatannya redirect ini. Tapi saya nggak mau berspekulasi. Beli di CV Jogja Camp aja, sama aja. Jadi kalau dari name servernya ini name server, name chip, name servernya dia pakai disembunyikan hostingannya. Jadi di name servernya itu nanti pembahasan lain. Nah, oke, sudah. Lanjut masalah hosting. Jadi hosting ini kalau tadi domain itu adalah alamatnya, hosting ini adalah kapasitasnya. Saya harapkan ini agak sensitif, tetapi saya harus ngomong. Kasarannya kapasitas tanahnya itu Anda beli tanah itu di tanah yang berkapur, tanah bekas tambak atau tanah bagus itu sangat mempengaruhi provider hostingnya. Jadi pastikan Anda beli hosting itu atau sewa server atau sewa dedicated atau menaruh tempat itu benar-benar terpercaya dan juga benar-benar bagus. Karena apa? Karena ini yang kasarannya kalau kita bangun rumah, bapak-bapak sama ibu-ibu tahu kalau bangun rumah kadang-kadang kalau tanahnya berkapur maka sering naik turun, pinggir pantai itu bagaimana. Itulah yang terjadi juga, itu yang sama terjadi juga di hosting.
Jadi hosting juga berpengaruh seperti itu. Nah, di hosting itu ada yang namanya cPanel. Nantinya akan kita pelajari yang masalah cPanel itu juga. Oke? Jadi pastikan Anda beli hosting dimanapun juga. Pertama, yang harus Anda beli hosting, Anda harus punya sertifikat tanahnya. Apa itu sertifikat tanah? Jadi ketika Anda membuat website ke orang lain kayak mungkin Bu Moni tadi, pastikan Ibu mempunyai akses ke cPanel-nya gitu. Jangan sampai Anda dibuatkan website orang tetapi Anda nggak punya sertifikat tanahnya. Jadi pastikan Anda mempunyai sertifikat tanahnya, yaitu Anda bisa masuk ke dalam cPanel. Seperti itu. Nah, maka nantinya tutorial cPanel-nya akan saya sampaikan sekalian praktek. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir tadi dari 3 buah tadi yaitu antara hosting, domain, kemudian yang ketiga di sini adalah CMS. Jadi CMS itu adalah Content Management System. Jadi bagaimana Anda itu membuat website dengan instan, dengan cepat. Oleh karena itu Anda membutuhkan CMS. Nah, seperti yang di awal tadi saya ngomong, saya itu salah satu orang yang getol di dalam WordPress. Saya pun mengikuti perkembangannya. Seperti yang Anda ketahui, CMS WordPress itu dipakai di Presiden RI, Webhost, Tokopedia, Tokopedia yang blog ya. Kalau Tokopedia yang transaksional itu dia menggunakan CMS sendiri, developer sendiri. Tapi untuk yang blog, untuk yang artikel, yang untuk SEO konten blognya dia menggunakan WordPress. Seperti itu. Nah, sekarang langsung ke prakteknya dulu. Praktek beli hosting atau domain. Yuk. Nah, pertama, ini saya mempraktekkan menggunakan provider saya sendiri. Anda beli di mana aja sama aja. Anda beli di tadi ada Jogja Camp karena saya itu ikut Jogja Camp itu sampai setiap dikirimi kalender, kaos. Saya itu ikut Jogja Camp itu sejak 2006. 14 tahun yang lalu saya ikut Jogja Camp, tapi setelah itu saya enggak. Saya alhamdulillah punya dana sendiri, jadi punya sendiri sekarang. Anda mau ikutnya Ghoster? Oh, enggak ada masalah. Kemudian Anda, oh silakan direkam Bu Moni. Heeh. Bu Moni, saya izinkan rekam. Nah, allow to record. Nah, Ibu boleh saya izinkan rekam. Anda menggunakan Niaga Hoster, silakan. Anda menggunakan rumah web, silakan. Insya Allah semua tampilannya sama, cuma desainnya aja berbeda-beda. Harganya pun berbeda-beda. Nah, kita langsung praktek ke member.sinarhadiwijaya.id. Ini yang punya saya sendiri. Nah, pertama, otomatis Anda harus memilih nama domainnya terlebih dahulu. Saya ambil contoh, saya menggunakan sinarhadiwijaya.xyz. Nah, lampu lalu lintas mana? Nah, saya cari apakah tersedia atau tidak. Kalau tersedia langsung available seperti ini. Tapi kalau tidak tersedia langsung kayak ini. Ada tulisannya not available. Maka saya tambahkan add to cart. Jadi saya tambahkan ke keranjang belanja saya. Nah, setelah ini di keranjang saya sudah ada nih, sudah ada domainnya. Nah, otomatis ketika kita buat website, kita harus ada yang namanya hosting plus domain. Jadi harus ada dua-duanya, harus ada hosting, juga harus ada domain. Maka silakan Anda membeli, entah itu di Niaga, entah itu di Jogja Host, entah itu di KBD, dimanapun Anda silakan beli. Saya ambil contoh di sini, saya ada beberapa paket. Yang pertama single web, yang kedua adalah multi web. Apa itu bedanya? Nah, inilah yang harus Anda pelajari, inilah yang harus Anda tanda kutip cermati ketika memilih atau membeli sebuah hosting atau domain. Yang pertama, di dalam sebuah hosting atau domain, yang pertama itu ada namanya disk space atau kapasitas hard disk.
yaitu seberapa besar kapasitas penyimpanan untuk seluruh data Anda. Kemudian yang kedua, jumlah emailnya ada berapa? Itu ada di email account. Kemudian yang ketiga, di situ ada database. Database itu adalah jumlah database yang ada di dalam website itu ada berapa. Anda bisa membuat berapa database. Database itu penyimpanan data. Kalau misalnya di dalam satu hosting itu Anda ingin ada 10 website, maka Anda membutuhkan 10 database. Kemudian di situ ada subdomain. Subdomain itu anak domain. Contohnya kalau saya buka detik itu ada news.detik.com. Kemudian sport.detik.com. Itu adalah yang disebut dengan anak domain. Kemudian ada namanya domain, ada namanya add-on domain. Add-on domain itu artinya domain di dalam satu server itu ada boleh beberapa domain yang berbeda. Di situ add-on domain. Pastikan bandwidth-nya itu unmetered, artinya unlimited, benar-benar nggak ada batasan. Kemudian ada SSL-nya. Seperti itu. Karena apa? SSL itu bayar sendiri. Nah, di sini saya ambil contoh, saya menggunakan yang gratis saja dulu. Kalau di saya ada yang annually, ada yang quarterly. Jadi jangan salah ngeklik kalau di saya. Kalau annually seperti ini adalah harga setiap 6 bulan. Semi annually itu setiap 6 bulan. Artinya kalau ini setahun cuma 200.000. Nah, itu bisa Anda pilih sendiri. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Saya pilih yang trial aja, jadi Anda bisa latihan yang trial. Kemudian menggunakan domain mana? Kalau Anda menggunakan domain yang sudah Anda beli, maka use domain yang already in shopping cart. Artinya pergunakan domain yang sudah ada di belanjaan. Kalau Anda belum ada domain, pengen daftar, klik register. Kalau Anda ingin pindah dari hosting lain ke hosting Anda, pilih transfer. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan domain yang sudah ada, Mas, aku udah punya domain, tapi hostingnya mau tak pindah ke Mas Hadi. Maka pergunakan I will use my existing domain. Seperti ini. Nah, ini tinggal saya use. Nah, kemudian kalau di saya, setiap kali Anda mau minta yang gratisan ke saya selalu ada pertanyaan, mengapa membutuhkan akun free? Saya jawab, untuk latihan. Nah, kemudian saya klik continue. Nah, di sini, di sini ada biaya gratis, yaitu gratis DNS management dan juga email forwarding. Apa itu, Mas Hadi? Kalau DNS management itu untuk meningkatkan kecepatan website karena DNS-nya sudah diatur oleh server, sehingga Anda nggak perlu setting-setting lagi. Kemudian kalau email forwarding itu tujuannya adalah agar Anda itu kalau ngirim email bisa diarahkan ke email lain. Contohnya, saya punya email info@sinarhadiwijaya.xyz, mau saya arahkan ke email Gmail saya. Itu harus menggunakan email forwarding. Seperti itu. Nah, kalau ID protection itu untuk melindungi biar tidak ketahuan kalau itu Anda yang beli, itu pergunakan ID protection. Seperti itu. Nah, di sini domain saya sinarhadiwijaya.xyz berlakunya untuk 1 tahun. Trial saya di sini single trial hostingannya. Saya menggunakan yang trial gratis. Jadi saya cuma perlu bayar 17.500. Setelah itu saya klik check out. Nah, setelah diklik check out, otomatis Anda harus mengisi nih data Anda. Entah itu nama depan, nama belakang, dan juga detail lainnya. Misalnya di sini saya ketik Sinar Hadi. Saya pilih apa ya? Nama domainnya jangan sinarhadiwijaya.xyz deh. Sebentar ya, nama domainnya saya ganti dulu ya. Nama domainnya siapa ya? Ada saran nggak nama domainnya? Nama domainnya siapa ini enaknya? Saya contohkan jadi nama domain. Ada yang mau dicontohkan nama domainnya sekalian? Biar buat latihan. Nggak ada? Kok nggak ada yang chat? Kalau nggak ada yang chat, Helana Sulaiha. Gresik Top.
Oke lah. Itu aja Bu Helana juga boleh. Sorry. Helana Sulaikah. Nah, saya bukan robot, saya tak cari gambar jembatan 1, 2, 3, saya verifikasi, saya cek. Nah, delanasulaikha.xyz atau .my.id, jangan .xyz aja. Kenapa my.id saya nggak boleh? Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi Anda harus ngirim KTP ke tim saya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya hapus. Kalau gitu, tadi saya single web. Saat beli hosting, centang pilih 2 dan 3. Bedanya apa? 2 transfer domain, 3 gunakan existing hosting. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Beli hosting, saya single trial. Saya menggunakan nama domainnya Helana Sulaikah. Betul, .xyz saya use. Nah, untuk latihan. Nah, DNS management, email forwarding, karena gratis saya lanjutkan. Nah, saya check out. Coba Helana Sulaikah. Emailnya Helana Sulaikah@gmail.com. Nomor handphonenya 081234567889. Sebagai latihan ya, sebagai contoh aja ya. Company-nya kosongan. Street address-nya Jalan Sore, nomor berapa saja. Kotanya saya pilih Gresik, state-nya saya pilih Jawa Timur, pos kodenya saya pilih 14045. Kota negaranya Indonesia. Kalau Bu Helena ada akun misalnya @Helena Sulaikah. Nah, kemudian Ibu harus buat password. Ketika Anda membuat ini harus buat password. Saya pergunakan generate password aja. Nah, generate password saya copy, close. Nah, saya paste. Jadi kenapa Mas Hadi menggunakan generate password? Karena saya bingung mikir passwordnya apa, maka saya menggunakan password yang generate, yang tanda kutip dibuatkan oleh komputer. Kalau sudah transfer via bank, kemudian saya klik complete order. Nah, langkah selanjutnya setelah ini dicek di emailnya. Ya, kalau ini emailnya benar ya. Kalau emailnya ada, maka nanti silakan dicek dan silakan dilakukan pembayaran. Nantinya seperti ini. Sebentar, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ini lagi loading bikin invoice. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bantu setting satu persatu. Tapi masih sehubungan dengan domain dan hosting dulu ya, jangan langsung ke dalaman sampean, ke yang lain. Seperti itu. Yuk, ini loadingnya lama, koneksi saya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini ada silakan lakukan pembayaran ke nomor rekening ini atas nama saya. Kemudian di bawahnya kalau ada detail transaksi atau beritanya silakan tambahkan 3011. Seperti itu. Nah, kalau sudah bayar silakan kirim email ke ini atau chat ke Telegram kantor. Seperti itu. Nah, ini saya kembali ke klien area. Nah, sorry. Nah, otomatis di sini kalau saya masuk ke saya, maka saya ada satu tagihan yang belum dibayar. Sebentar, saya aktifkan dulu ini. Saya aktifkan dulu punyanya Bu Sulaikah. Bukan punyanya Bu Sulaikah sih. Website demo untuk Bu Sulaikah.
Nah, sebentar ya, mohon ditunggu ya. Accept order sudah. Sebentar, mohon ditunggu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lagi loading. Sudah accept, tinggal editing aja. Sebentar ya, mohon ditunggu karena ini sekalian praktek soalnya. Jadi kalau langsung praktek itu enak. Nah, seperti ini. Ini punyanya Bu Sulaiha karena saya sendiri yang ngerjakan. Nah, ini punyanya Bu Sulaiha, ini ordernya sudah terbayar. Nah, kalau sudah ordernya terbayar, maka tinggal masuk ke My Service. Nah, di sini Ibu sudah ada hosting domainnya. Seperti itu. Jadi kalau Anda eh, sudah ada pembayaran seperti ini kan masuk home. Nah, ini sudah ada hosting, sudah ada domainnya. Nah, domainnya sudah aktif. Oh, statusnya masih pending. Sebentar. Saya cek di server saya, save change. Nah, oke, harusnya sudah ini juga. Nah, sudah auto. Seperti ini. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, sudah. Artinya apa? Ini tampilannya, kalau tampilan ini kurang lebih sama seperti tampilannya KBD. Seperti itu. Jadi Anda member KBD nantinya juga akan dapat tampilan yang sama seperti ini. Sebentar, ini saya ada satu kok masih nyantol. Nah, statusnya masih pending. Sebentar. Register. Yes. Oke. Yeah. Nah, sebentar ya. Statusnya aktif. Saya save. Nah, kalau statusnya aktif, jadi pastikan ya kalau Anda beli hosting domain, pastikan statusnya dua-duanya aktif seperti ini. Oke, seperti itu. Sebentar, saya make aspect. Oke. Nah, dan pastikan tidak ada invoice. Oke. Nah, pertanyaan dulu. Dalaman Mas Hadi, saya tunggu rekamannya. Payment via transfer Bank Mandiri ada ya? Saya belum ada payment Bank Mandiri, Pak. Kemudian kalau mau ya ke BCA saya itu tadi. Kemudian saya mau pindah hosting Mas, bisa ya? Caranya ribet gak? Tinggal beli hostingnya aja. Nah, kalau Anda pindah hosting, ya, maka di bagian domain, kemudian masuk ke domain. Nah, kita langsung belajar aja deh. Kita belajar dulu ya, Pak Rustono. Jadi sudah ya, ini Anda sudah. Kalau Anda sudah melakukan pembelian, pastikan Anda sudah servisnya aktif, domainnya aktif. Kemudian Mas Hadi, selama ini yang diajarin cuma cPanel dari hosting. Cpanel domain apa aja yang perlu disetting. Oke, kita pelajari cpanel domain panel terlebih dahulu. Kita masuk domain panel seperti ini. Nah, di dalam domain panel seperti ini adalah data diri Anda. Data diri mulai dari email, statusnya, kemudian name servernya itu ada di sini semuanya. Kalau misalnya beberapa kasus di teman-teman name servernya itu, Mas Hadi kalau aku pindah hosting ribet nggak?
Sebenarnya kalau pindah hosting aja nggak ribet, artinya pindah alamat. Tetapi Anda harus pastikan name servernya ini adalah name server dari hosting yang baru, bukan hosting yang lama. Seperti itu. Jadi name server ini adalah hosting yang baru, bukan hosting yang lama. Ini yang harus Anda pindah. Jadi caranya untuk pindah server sebenarnya cuma ganti name server, nama servernya aja kita pindah mau ke servernya siapa. Seperti itu. Kemudian kontak informasi ini akan muncul di WUIS. Jadi data-data ini akan muncul di WHO.is tadi untuk mengetahui data-data siapa sih pemiliknya, orangnya berapa, ya siapa sih, nomor teleponnya berapa sih. Itu data di sini adalah yang muncul di WUIS. Oleh karena itu kalau misalnya datanya mau diprivat, maka tadi ada biaya tambahan 100.000 per tahun tadi untuk menyembunyikan ini tadi. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong domain itu di sini. Kemudian di service. Nah, di service inilah yang banyak kita otak-atik. Salah satunya kalau Anda sudah beli hosting atau domain, maka ini yang harus diotak-atik ketika melakukan pembelian hosting atau domain. Yang pertama masuk ke cPanel-nya. Nah, masuk ke cPanel caranya ada dua, yaitu yang pertama lewat nama domain.com/cpanel seperti ini. Ini saya copy, saya paste suhelenasulaika.xyz/cpanel. Nah, ini langsung masuk ke cPanel-nya Bu Helana atau masuk via member area seperti ini. Nah, ini saya login to cPanel. Nah, ini sudah masuk ke cPanel. Bu Helana, selamat Anda dapat hosting 1 tahun XYZ dari saya untuk latihan sama dapat domain 1 tahun untuk Anda karena ini juga buat apa saya nama Helena Sulaikha itu nama Anda. Jadi bisa untuk Ibu latihan. Kemudian hostingnya saya kasih gratis 14 hari. Jadi bisa untuk Ibu latihan sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi cara masuk cPanel-nya tadi gimana Mas Hadi? Pertama masuk ke service. Kemudian masuk ke nama domain yang dipakai. Kemudian di sini ada login to cPanel. Seperti itu. Nah, login to cPanel. Ini sudah masuk ke cPanel-nya. Seperti itu. Nah, setelah Anda masuk cPanel nih, udah beli hosting, udah beli domain. Sekarang kita lakukan instalasi WordPress-nya. Jadi kita langsung install WordPress-nya, langsung kita buat. Langsung kita install. Yang pertama, ketika Anda install WordPress, ketik aja PHP. Yaitu kita tingkatkan dulu versi database-nya. Pertama, multi PHP Manager. Kemudian pastikan ininya 7.4 atau yang terbaru. Kalau misalnya masih yang lama, centang, kemudian pilih 7.4, kemudian apply. Nah, maka secara otomatis versinya database-nya sudah versi yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketik PHP lagi. Kemudian pilih multi PHP ini editor. Untuk sandinya gimana Mas Hadi? Nanti saya kirim sandinya habis ini. Anda chat aja ke Raja Kreatif Media. Nanti biar asisten saya yang ngirim ke Anda. Seperti itu. Nah, di sini saya masuk Helena Sulaiha. Pastikan yang pertama file upload-nya enable. Yang kedua, postmesh-nya tolong dibuat minimal sama seperti memory limit. Kemudian upload max-size-nya buat 20, kemudian compression-nya Anda enable. Jadi pastikan memory limit postmesh maksimal postingan ukurannya buat 512, kemudian maksimal file upload-nya buat 20 mega, kemudian compression-nya Anda enable. Oke. Nah, kalau sudah Anda apply. Nah, kemudian sudah itu 2,
kemudian masuk PHP lagi. Kalau ini khusus untuk server saya, masuk ke select PHP version. Sebentar, loading. Nah, kemudian masuk extension. Kemudian pastikan imagic dan juga sebentar. Ya, pastikan imagic-nya dan Redis-nya nyala. Imagic dan Redis-nya nyala. Tujuannya untuk apa? Untuk optimasi kecepatan. Nah, sudah? Kalau sudah, PHP-nya udah disetting, langkah selanjutnya perhatikan, di sini masih merah. SSL-nya masih salah, masih merah. Kita ketik SSL. Kemudian di sini ada SSL TLS status. Nah, kalau misalnya di sini Anda centang semuanya, kemudian klik Run Auto SSL. Nah, lagi proses. Apa itu Mas Hadi SSL? SSL itu untuk keamanan websitenya. Jadi website Anda biar kalau dibuka di sini ada gemboknya tulisannya aman. Nah, connection is secure. Kalau SSL-nya nggak Anda aktifkan atau nggak Anda install, maka ketika website Anda dibuka, maka yang terjadi adalah tulisannya website tidak aman dan itu akan membuat was-was pengunjung Anda. Jadi pastikan SSL-nya sudah nyala. Sebentar, proses verifikasi. Sambil nunggu proses, saya buka yang lain dulu. Nah, sudah. Jadi tadi sudah PHP, sudah SSL. Selanjutnya yaitu optimize website. Nah, optimize website kita lakukan compress all content. Tujuannya apa? Tujuannya biar kontennya itu dikompres semakin padat sehingga semakin bisa optimal. Kemudian saya pilih tadi sudah update ya. Nah, kalau sudah update saya kembali ke home. Nah, ini SSL-nya udah nyala, saya refresh. Oh, belum. Sebentar. Run auto SSL. Gak apa, nanti nyala sendiri. Seperti itu. Mas Hadi, saya tanya, WordPress tanpa merubah PHP Manager gimana bisa diulang lagi? Lihat rekamannya Bu Anissa. Sebenarnya nggak diupdate pun nggak ada masalah, cuman nanti di WordPress-nya akan diminta untuk update. Karena selalu minta yang terbaru. Seperti itu. Nah, lagi proses, nggak ada masalah. Jadi kalau di saya hanya untuk menginstal WordPress-nya, saya hanya ngedit PHP dan juga optimize website-nya. Tujuannya apa? Tujuannya biar website itu bisa semakin ringan, bisa semakin cepat. Nah, selanjutnya kita langsung lakukan, iya kemarin suruh diupdate. Iya, soalnya kalau misalnya hostingan Anda rendah, maka disuruh update PHP. Caranya gini tadi Bu, saya ulangi lagi. Ketik PHP, pilih multi PHP Manager. Nah, kemudian ini select PHP-nya dicentang, kemudian PHP versionnya diganti 7.4, kemudian di-apply. Nah, seperti itu Bu caranya. Wow, masih progres. Ya udahlah, nggak ada masalah. Nah, salah satu alasan, jadi gini, banyak penyedia hosting itu memberikan garansi 30 hari uang kembali. Apapun itu, niaga, rumah web, itu selalu memberi garansi uang kembali. Selama masa garansi itu biasanya cuma 2 minggu atau 3 hari, Anda bisa masuk ke cPanel, selalu perhatikan yang namanya server information. Jadi informasi servernya. Di sini pastikan semuanya berjalan tanpa ada masalah. Jadi kalau kita ngomong servernya itu harusnya semuanya hijau-hijau seperti ini. Nah, jadi kasarnya tanahnya itu verifikasinya udah baik semuanya. Jadi bisa dikerjakan. Oh, servernya bagus. Oh ya sudah, kita bisa aman di sini. Tapi kalau ada satu yang kuning atau merah, mintalah kepada penyedia server untuk melakukan optimasi ulang. Seperti itu.
Masih jalan. Ya udah nggak apa-apa. Sambil jalan ya, karena servernya juga domainnya juga kelihatannya masih propagasi. Nah, nih domain helenasulaiha.xyz sudah selesai, sudah connect. Nah, langsung kita install WordPress-nya. Install WordPress caranya bagaimana? Scroll paling bawah di sini ada WordPress. Anda klik. Nah, caranya install WordPress, masuk ke bagian install. Oke, sudah. Yang pertama, pastikan di sini WordPress-nya versinya yang tertinggi. Di sini 5.6. Sudah tertinggi. Kemudian protokolnya pastikan HTTPS. Nah, kalau di saya nggak kasih pilihan lain. HTTPS saja, nggak ada HTTP, nggak ada yang lain-lain, hanya ada HTTPS kalau di saya. Oke. Kemudian pastikan nama domain yang diinstal ini benar. Yang terakhir, tolong indirektorinya dikosongkan. Sudah? Jadi pastikan indirektorinya ini kosong. Karena apa? Tujuannya indirektori kosong ini agar Anda ketika menginstal WordPress itu tidak ada di dalam direktori. Adanya ada di luar direktori, ada di halaman umum. Sehingga pastikan indirektorinya ini kosong. Kemudian di bawahnya ada set name. Set name ini adalah nama situsnya. Misalnya karena ini situsnya Bu Helana, maka Helana Sulaikah website seperti itu. Kemudian di bawahnya ada set description. Set description ini adalah deskripsi dari websitenya. Misalnya website latihan milik eh dari ya dari Mas Hadi. Misalnya seperti itu untuk pemberian the set description. Set description itu apa Mas Hadi? Set description itu boleh tagline, boleh logo, boleh sorry bukan logo, boleh jargon atau moto, slogan itu boleh di set description. Kemudian di bawah ini ada adminnya. Adminnya siapa? Kalau di sini saya tulis admin. Passwordnya bagaimana? Ini saya gunakan password yang ngawur aja. Nanti bisa diedit. Nah, ini biar saya nggak double instan. Bu Helana silakan diketikkan emailnya Bu, biar saya masukkan admin emailnya ke Ibu. Jadi biar saya nggak kerja 2 kali. Silakan Bu Helana. Di bagian chat silakan dimasukkan emailnya Ibu apa? Biar nanti instalasinya ini langsung masuk ke Ibu. Nah, sambil nunggu Bu Helana, Mas Hadi yang lain perlu disetting tidak ada. Jadi hanya perlu nyeting 1, 2, 3 ini aja. Ini saya paste emailnya Bu Helana. Nah, kemudian saya klik install. Jadi pastikan yang pertama WordPress-nya adalah versi terbaru, kemudian HTTPS, kemudian indirektorinya kosong, isi nama situs, isi slogan atau deskripsi situs, masukkan admin, masukkan passwordnya apa. Ini nanti Bu Helana dapat password ini di emailnya Ibu, nanti bisa Ibu ganti. Kemudian masukkan admin emailnya. Nah, kemudian klik install. Maka hanya tunggu beberapa menit. Ini saya centang dulu. Nah, kalau ada error ini langsung dicentang aja, nggak ada masalah. Saya install ulang. Nah, hanya nunggu beberapa menit, maka WordPress-nya sudah bisa dibuka. Nah, jadi websitenya Bu Helana, helanasulaiha.xyz sudah jadi. Sudah selesai bikin websitenya udah jadi. Sekarang tinggal desain websitenya. Nah, caranya desain bagaimana Mas Hadi? Caranya desain di sini ada alternatif URL. Nah, masuknya lewat WP admin. Kita klik WP adminnya, maka kita masuk ke halaman WP admin. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum saya lanjut ke settingan dalemannya WordPress. Nah, sebelum saya ngecepres ke desainnya, pembuatannya di sini
Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Yuk, dari 53 orang, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan ilmu yang daging-daging keceplosan. Nggak ada? Atau lagi ngetik? Lanjut. Oke. Nah, Bu Moni, pertanyaan di atas tadi Mas Hadi, sebentar. Bu Moni tadi ada tanya apa Bu Moni? Saya ada domain beli di Namecheap barusan perpanjangan, tapi hostingnya sudah inaktif. Saya pilih yang 2 atau yang 3. Ibu kalau ada domain, pilih yang ketiga. Use my existing domain, itu pilihan Ibu, Bu Moni. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selamat datang di tampilan WordPress Anda. Jadi Anda membuat website ini dengan menggunakan WordPress. Nah, ini saya lanjut aja ke beberapa settingan yang awal yang harus Anda lakukan ketika sudah melakukan instalasi WordPress. Yang pertama, pastikan semua update-nya di sini sudah updatean yang terbaru. Kayak ini di sini saya ada 2 updatean, maka saya klik all, select all, kemudian saya update. Tujuannya apa Mas Hadi? Tujuannya agar ketika kita melakukan fitur tambahan atau fitur yang lebih canggih, kita nggak ada errornya. Tujuannya update itu untuk menutupi bug atau error di dalam sebuah website. Oke? Yang pertama itu. Yang kedua, setelah Anda lakukan instalasi, Anda masuk setting general. Nah, di bagian setting general, yang pertama ini tadi ada set title, yaitu judul dari situs Anda itu apa? Saya tulis Helena Sulaikha website. Kemudian tagline itu tadi logonya, slogannya, jargonnya itu masuk ke tagline. Saya harapkan yang ini HTTP 2 baris ini WordPress address sama set URL ini tidak Anda ubah-ubah URL-nya. Kalau Anda dua ini Anda ubah, maka website Anda akan ada errornya. Lanjut, administration email address. Apa itu administration email address? Itu adalah alamat email dari admin utamanya itu apa? Pastikan di sini alamat email ini adalah alamat email yang tanda kutip aktif yang bisa Anda akses kapanpun juga. Seperti itu. Kemudian membership. Nah, kalau Anda menggunakan website Anda untuk jual beli atau untuk mengambil data member, maka klik anyone can register. Tetapi kalau website Anda tidak untuk itu atau hanya untuk website blog saja, maka nggak usah dicentang. Kenapa? Ini tujuan membership ini adalah untuk membuat apakah orang lain bisa melakukan registrasi di website Anda atau tidak. Tujuannya di situ. Kemudian di bawahnya ada new user default role. Artinya apa? User baru itu sebagai apa? Di WordPress Anda bisa membuat user sebanyak-banyaknya sebagai subscriber, artinya dia hanya mendaftar aja untuk mendapatkan informasi dari Anda. Sebagai kontributor itu nantinya dia memberikan kontributor entah ngasih foto, entah ngasih komentar itu kontributor atau menghapus komentar itu di kontributor. Author itu eh author itu penulis. Jadi kalau Anda ada penulis website Anda punya tim untuk menulis di website Anda, maka pergunakan author. Kemudian editor itu adalah tukang edit. Jadi selain Anda, akan ada editor yang bisa mengedit, tetapi yang paling utama, yang paling tinggi levelnya itu adalah administrator. Administrator ini kalau ada error atau ada hal-hal yang penting, itu levelnya tertinggi di administrator. Nah, kemudian set language. Saya walaupun ada tim Polyglot di Indonesia, tetapi kalau untuk tutorial
saya menggunakan set bahasa Inggris. Tapi kalau Anda tidak paham, maka Anda bisa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian time zone, zona waktu. Anda ada di UTC plus berapa? Kalau saya ada di Gresik, yaitu UTC plus 7. Nah, kalau Anda ada di Bunaken, Bunaken itu UTC plus 8, Jayapura itu di UTC plus 9. Anda bisa menyesuaikan dengan jam sekarang. Seperti ini di UTC plus 0 jam 13.16. Kalau saya tambah 7, otomatis sekarang di Gresik jam 20.16. Benar, artinya Anda di UTC plus 7. Kemudian format tanggal. Di sini ada date format. Nah, di dalam date format ini kita orang Indonesia sukanya bentuknya tanggal, bulan, tahun. Jadi Anda ketikkan huruf J kecil, F besar, dan Y besar. Seperti itu. Kemudian format kita saya lebih suka format 24 jam. Saya menggunakan yang bawah ini yaitu 13.16. Kemudian hari hari pertama saya kerja saya pergunakan hari Monday, hari Senin. Kemudian saya save change. Jadi di bagian general yang disetting adalah itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah bagian writing. Nah, di bagian writing ini yang dilakukan hanya satu hal aja, yaitu di bagian update service. Ketika kita klik update service, di sini maka yang dilakukan adalah tinggal mengcopy aja baris ini, kemudian kita paste di dalam update service kita. Kemudian kita klik save change. Sehingga langsung update service itu langsung ada perubahan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Anda mempublikasikan sebuah postingan, WordPress itu akan secara otomatis memberikan notifikasi kepada seluruh website ini. Artinya seluruh website ini itu langsung diberitahu sama WordPress. Hei, websitenya Bu Helana Sulaiha sudah ada update, tolong dilihat. Nah, jadi itu fungsinya update service. Kemudian setelah general sudah writing itu kita penulis, sekarang reading. Orang membaca. Orang membacanya bagaimana? Di sini kita menggunakan your latest post. Artinya apa? Halaman postingan terakhir Anda. Ini nantinya kita pelajari nanti karena kita belum ada halaman. Kemudian ini tolong tidak ada perubahan. Kalau Anda ingin websitenya bisa dilihat oleh Google, ini search engine visibility-nya jangan dicentang. Sekali lagi, ini jangan dicentang. Oke, sudah. Saya di diskusi tidak ada yang menarik. Saya langsung ke permaling. Nah, pastikan untuk permaling ini tolong di-set ke post name. Tujuannya itu ada hubungannya dengan SEO. Tetapi untuk default hampir semua pakar menyatakan tolong dong diubah ke post name agar tampilannya lebih simpel dibandingkan Anda harus menambahkan tanggal, bulan, tahun terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan diklik save change. Nah, maka websitenya Bu Helena sudah selesai. Sekarang tinggal kita lanjut ke yang selanjutnya. Dari sini, dari setting ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, lanjut lagi. Ayo, ada atau tidak? Nah, ini tak jewer namanya ketua kelas kok bocorin. Ketua kelas kok senengannya bocorin kelas lain ke kelasnya dia. Nggak apa-apa sih. Pak Taufik nggak tak jawab. Sik Pak, sabar Pak. Iya ya Pak, saya tahu kok Pak, Bapak butuh segera dipindah. Sabar Pak. Sudah kok Pak, cuman ada errornya sebentar. Ada errornya beberapa file error. Kecuali kalau Pak Taufik pengen buat dari awal, ayo. Saya nggak usah migrasi. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Adakah pertanyaan? Lanjut, lanjut. Oke. Nah, setelah settingan ini,
Mas, settingan ini berlaku untuk gratisan nggak? Kalau di wordpress.com kelihatannya ada beberapa yang berbeda, Pak Henry. Jadi tidak semuanya sama. Gitu. Jadi kalau di wordpress.com tidak semuanya sama. Seperti itu. Nah, setelah kita ngedit settingan, kita langsung yang masuk ke halaman tema. Jadi kita masuk ke tema. Nah, tema itu apa? Di appearance, kemudian tema. Tema ini adalah tampilan website kita mau dibuat seperti apa. Tampilan website kita mau didesain seperti apa. Itulah fungsinya tema. Nah, di sini Anda bisa memiliki banyak sekali tema, cuman tujuannya setting tersebut apa dari Pak Murtaji? Telah tanyanya. Saya jawabnya segera sebelum saya lanjut ke tema lagi. Tujuannya setting Pak Murtaji itu agar untuk optimal di pengaturan websitenya Pak Murtaji. Jadi ketika website itu nanti di SEO kan, ketika website itu nanti ada artikel untuk di-share, itu biar lebih maksimal. Settingannya biar pas seperti itu. Oke? Kita lanjut ke tema lagi. Nah, kali ini kita akan belajar dua hal sekaligus. Pertanyaan, saya tanya, ini mau tema yang mau tampilan yang biasa aja atau tampilan yang bagus sebagai demo? Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mau tampilan yang biasa aja atau yang bagus sebagai demo? Pak Artanto, yang bagus. Yang bagus, yang bagus, yang bagus. Oke. Kalau yang bagus diterima resikonya ya. Sebentar, saya balesin tukang kompor. Saya balesin tukang kompor. Yang bagus saya akan tambahkan namanya tema Astra. Jadi di bagian tema di sini tambahkan add new. Kemudian di sini pencarian tema tambahkan Astra. Anda enter. Ingat ya, Astra bukan astral. Ya. Nah, ini tema Astra. Setelah Anda klik pencarian, maka muncul tema Astra, langsung klik install. Ingat, sebelumnya tampilannya seperti ini ya. Nantinya akan kita ubah. Nah, setelah diinstal, tema Astranya setelah diinstal, klik activate. Nah, setelah activate, klik get started. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar Anda bisa langsung membuat tema yang bawaannya dari Astra. Nah, sudah. Nah, di sini Anda akan diminta installnya pakai builder apa? Builder itu tukang bangunannya seperti apa? Saya sarankan saya menggunakan Elementor. Klik Elementor. Sudah saya klik kah ini? Klik Elementor. Nah, setelah saya klik Elementor, kita memilih tampilannya seperti apa. Di sini saya akan memilih yang versi gratisan dulu. Nah, kita pengen nih eh pengen nih tampilannya seperti apa. Contoh Bu Bu Moni tadi ngomongnya properti, ada nggak tampilan properti? Nah, kayak ini roofing. Roofing itu atap rumah. Sebentar. Roofing atap rumah. Nggak ada Bu. Udah ini aja nggak apa-apa. Roofing aja. Anggap aja atap rumah. Nah, klik kemudian import complete site, artinya tolong diimport semua situs demonya. Kemudian klik import. Nah, sambil nunggu beberapa saat.
Apa bisa ulang importnya? Bisa. Kalau Anda memilih yang lain, maka Anda bisa ngimport orang lain. Tapi yang lama, importan yang lama akan hilang. Seperti itu. Sambil nunggu ya. Ini saya juga balesin pertanyaan orang-orang via chat. Nah, seperti itu. Ini lagi proses import. Nah, kalau sudah tunggu 100%, sabar. Ayo, 100%. Nah, import complete view website. Nah, maka websitenya Bu Helana yang tadinya awalnya seperti ini, sekarang bisa seperti ini. Nah, jadi ini udah komplit, Mas. Sudah. Ini halaman depannya tinggal diganti kata-katanya sama logonya. Ini about us-nya. About us-nya itu tentang perusahaannya. Sudah ada semuanya. Kemudian bukan hanya itu, servis, layanan dari orangnya. Sudah ada template-nya. Bahkan sampai kontak us, hubungi kami, form menghubunginya sampai map-nya, ini sudah ada semuanya. Nah, enaknya kalau Anda menggunakan Astra, ya ini tadi Anda bisa mendapatkan satu paket komplit hanya dengan sekali klik. Nah, sudah selesai. Jadi itulah cara pembuatan website yang instan, yang kilat. Sekarang tinggal Anda merubah desainnya masing-masing. Dari sini, dari cara installnya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Katanya orang lama, ini Mas Hadi ini 10 kali pertemuan dijadikan satu di satu hari, ya ini. Tapi nggak apa-apa, saya happy dengan Anda semuanya. Sudah? Sesi lebih ini lebih jelas dari kemarin. Ya kan kemarin kan ya gitu, Pak. Sesi Senin itu bosen, Pak. Karena apa? Saya ngulang lagi. Gitu loh. Makanya kadang-kadang setiap 1 bulan sekali sesi Senin itu selalu ada pembaruan. Biar nggak terlalu bosen. Ya. Yuk, ada lagi pertanyaan? Mas, astral harus bayar. Kalau makhluk astral saya nggak tahu Pak bayarnya ke siapa. Astral loh ya, Bapak ngetiknya astral loh ya. Astral loh ya, bukan astral loh ya. Kalau Astra itu Astra yang ini free, tetapi ada Astra yang berbayar. Tetapi Bapak ngetiknya astral. Kalau astral, makhluk astral saya nggak tahu Pak. Malam ini nyaris setara dengan ilmunya heksadasar. Iya. Kalau Anda masuk kelas heksa, ini settingan defaultnya teman-teman kelas heksa yang awal-awal, yang dasar banget. Seperti itu. Pak Wayan Plekir, SSL tadi untuk apa ya Pak? SSL tadi itu untuk secure, untuk keamanan. Gitu. Nah kayak ini SSL-nya belum aktif Pak. Nah, masa Bapak mau websitenya Bapak dibuka oleh orang tulisannya your connection to this site is not secure? Nggak mau kan? Nah, makanya harus diinstal SSL tadi. Pak Henry, Mas tolong pertanyaan saya tadi, yang mana Pak? Saya harus scroll ke atas Pak. Pak Henry. Mas, settingan ini untuk berlaku juga untuk gratisan. Enggak, di gratisan tidak ada tema Astra. Sekali lagi, kalau Anda di gratisan tidak ada tema Astra. Seperti itu Pak Henry, sudah saya jawab. Mas, kalau personal branding harus tema apa? Sebenarnya Pak Rustono, kalau personal branding itu juga bisa pakai tema ini Pak. Nah, ini personal branding. Sebenarnya temanya Astra bisa, cuman apa tuh namanya Bapak bisa pilih-pilih. Kayak ini, freelancer copywriting.
Nah, kalau ini saya import complete, ya, kemudian saya delete previous, artinya tema yang sebelumnya yang ini saya hapus, saya import, maka tampilan website saya akan berubah persis seperti ini. Gitu. Bu Moni, jadi beli hosting sudah otomatis termasuk WordPress. Tergantung Anda beli hosting domainnya di mana, Bu. Karena beberapa provider hosting domain kadang-kadang WordPress-nya nggak ada. Seperti itu. Kalau untuk sekolah situs sekolah cocoknya tema apa? Astra ini saya pakai di pemerintahan, di instansi, di sekolah saya juga pakai Astra, Pak. Kembali lagi, tema itu sebenarnya hanya fiturnya aja. Mau didesain seperti apa tergantung dari kita maunya seperti apa. Kita mau mengarahkannya seperti apa. Nah, nih websitenya udah berubah seperti ini. Websitenya Bu Helana yang tadinya jualan company profile bisa langsung berubah menjadi personal branding seperti ini. Bukan, maksud saya tadi tanya masuk dashboard saya tampilan pilih temanya nggak ada pilihan add new-nya. Itu karena Pak Hendri menggunakan WordPress gratis. Kalau WordPress gratis nggak ada add new-nya, Pak. Tapi kalau Bapak menggunakan WordPress.com nggak ada add new-nya. Gitu. Kalau WordPress yang bawaan dari hosting itu ada. Dari Bu Moni, di Raja Kreatif dan KBD apa sudah termasuk WordPress? Sudah termasuk, Bu, dua-duanya. Dari Pak Arif Budi Prasetyo, apakah bisa tema kita desain sendiri? Loh, bisa, Pak. Ini kan template. Ini nanti setelah ini langsung aja sampai jam 11. Kalau saya kuat, saya langsung ajarin caranya ngedit sekalian. Seperti itu. Iya, Bu Anissa, sekalian cara ngedit background foto habis ini sebentar. 1 by 1. Anda yang Anda tanyakan itu pertanyaan 3 bulan jadi satu ini. Ini pertemuan 2 bulan atau 3 bulan jadi satu malam ini. Dari Pak Rustono, Mas, maaf satu lagi, kalau yang bisa dipakai iklan pakai apa ya? Saya pakai Astra dan saya ada iklannya. Nggak percaya? Nih ada nih. Sinar Hadiwijaya. Nah, di bagian blog. Nah, di blog, nih kalau Anda masuk ke blog saya, apapun itu, nih sudah ada iklannya dari Google. Advertisement, lihat iklan oleh Google. Saya pakai tema apa? Saya pakai tema Astra. Nih, sebesar ini, kalau Anda klik, ini bukan milik saya, ini iklan oleh Google, Pak Rustono. Jadi bisa. Tema Astra apakah bisa? Bisa. Kenapa Mas Hadi nyarankan tema Astra? Karena punya saya ini pakai Astra. Anda lihat loadingnya cepat atau lemot gitu aja deh. Nah, nih saya pakai Astra ada iklannya muncul nih. Nah, nih saya pakai Astra. Apakah lemot? Apakah tidak? Itu kembali ke Anda. Yuk, lanjut. Bu Pak Murtaji, kalau beli paket multi Mas Hadi dapat apa aja? Paket multi di saya hanya dapat hosting domain aja, Pak, kecuali Anda member Hexa. Kalau Anda member Hexa dapat Elementor Pro, Astra Pro, WP Rocket. Apa mana Pak Barun? Saya lupa. Banyak bonusannya kalau Anda member Hexa. Tapi kalau Anda bukan member Hexa, beli di saya apapun itu hanya dapat hostingannya aja, nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Paling hanya sebentar.